Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah jadikan kita berhimpun pada sore hari ini di sebaik-baik tempat. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju rumahnya ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk berakrab-akrab dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dengan setiap tempuhannya itu, Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Dan kita semua adalah orang-orang yang kesulitan menuju surga dengan amal-amal kita, yang kesulitan menuju surga dengan ibadah-ibadah kita, yang sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena betapa compang-campingnya niat kita, betapa berantakannya seluruh amal-amal kita, betapa tidak mudahnya menjaga diri kita dari dosa-dosa di zaman yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Haji Muhammad Fandi Rahman, mencurigakan sekali. Maka betapa pentingnya hadir ke majelis seperti ini. Di setiap langkah yang kita lakukan, Allah memudahkan jalan kita menuju ke surga. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahkan belum soal berapa banyak ilmu yang dikaji, berapa banyak yang dihafal, berapa banyak yang diamalkan nantinya. Setiap langkah yang ditempuh menuju ke majelisnya saja memudahkan jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita dimudahkan oleh media sosial, dimudahkan oleh internet, dimudahkan oleh berbagai fasilitas untuk mengkaji agama. Tentu saja kita bisa dengan berbaring di tempat tidur kita, dengan bantal yang ditumpuk tinggi, dengan handphone diangkat ke atas, dengan kaki disilangkan, menyimak kajian dari ustadz kesayangan kita, mencari tema-tema kesukaan kita. Begini ngajinya, kalau ngantuk jatuh blak begitu. Tetapi tentu saja berkah yang kita dapatkan melalui setiap langkah ke majelis ilmu ini sesuatu yang jauh lebih mahal daripada sekedar mendapatkan ilmu. Indikasi dari betapa mahalnya berkah itu, betapa hilangnya dari kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang tampak dari video-video di YouTube, dari video-video yang kemudian menampilkan ustadz-ustadz kita yang menyampaikan ilmu yang sangat baik, disampaikan dengan cara yang sangat baik. Cuma kadang-kadang indikator hilangnya berkah itu tampak di komentarnya. Pro, kontra, kemudian saling mencaci maki satu sama lain, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling menuduh buruk, saling menggelari dengan gelaran-gelaran buruk, saling mengejek, saling, subhanallah, sesuatu yang menjadi indikasi bahwa melangkah ke majelis YouTube kadang-kadang tidak memudahkan jalan kita menuju ke surga. Yang dijamin Rasulullah SAW memudahkan jalan ke surga adalah berjalan ke tempat-tempat seperti ini. Maka jangan khawatir yang berdiri, insya Allah pahalanya lebih besar. Amin. Maka jangan khawatir yang kepanasan, insya Allah pahalanya lebih besar. Amin. Maka jangan khawatir yang berdesak-desakan, insya Allah pahalanya lebih besar. Jangan khawatir yang kemudian kesusahan, jangan khawatir yang panas, gerah, dan lain sebagainya. Ingatlah betapa mahalnya langkah-langkah yang dimudahkan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita dapatkan di majelis-majelis semacam ini. Bagaimana kita bersitatap, bagaimana kita satu sama lain bertemu. Orang-orang yang kemudian mengkaji ilmu, tapi kemudian ilmu itu bukan membawa mereka kepada rasa takut kepada Allah. Ilmu itu justru membawa perpecahan. Ilmu itu membuat saling caci maki, membuat merasa lebih baik daripada yang lain.
biasanya kurang piknik ke majelis ilmu, kurang dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hadir ke majelis seperti ini, janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Imam Muslim dan beberapa riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Inilah majelis ilmu. Mahalnya karena dulu para salafus saleh hatta untuk mendapatkan satu hadis yang sebenarnya mereka sudah hafal matannya, hanya karena dapat dari sanad yang berbeda, mereka rela berjalan berbulan-bulan, menempuh perjalanan susah melalui padang pasir gersang, panas, tandus, berbatu-batu, perjalanan yang tidak mudah, terancam keamanannya oleh rampok, begal, macam-macam. Mereka tempuh perjalanan itu karena mereka tahu langkahnya memudahkan ke surga, karena mereka tahu duduknya, Masya Allah, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca kitab Allah, mengkajinya di antara mereka. Illa kecuali ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmatnya Allah dicurah-curahkan kepada mereka yang hadir di majelis itu. Kita ini sedang menadah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya dengan duduk di majelis semacam ini sedang menanti curahan yang penuh dengan kelimpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Rahmat Allah yang 100 bagian, yang 1 bagian diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya, yang mencukupi bagi semua makhluk. Yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, dan 99 bagian lainnya yang kemudian ditahan diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa dari Zat yang Maha Penyayang yang sayangnya tidak batas berbilang. Kita semuanya menadah rahmat Allah, dan siapa yang kemudian mendapati rahmat Allah itu, inilah modal kita untuk tema kita hari ini. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita menuju kepada ukhuwah sejati. Sebab fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau kemudian wahai Muhammad disebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, rahmat Allah kepadamu dan rahmat Allah kepada mereka, maka lintalahum wahai Muhammad, lembut kepada mereka, lembut hatimu kepada mereka, penuh kasih sayang engkau kepada mereka, amat terasa berat olehmu segala penderitaan mereka, amat engkau harapkan kebaikan untuk mereka, amat engkau rauf, rahim kepada mereka semuanya. Engkau, wahai Muhammad, karena mendapatkan rahmat Allah, lembut kepada mereka, disebabkan engkau lembut, risalah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka, disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka risalah yang dititipkan kepadamu, diamanahkan kepadamu, dirasakan indahnya oleh manusia. Ketika kebenaran berpadu dengan indahnya akhlak dari orang yang menyampaikan kebenaran, maka orang menjadi melihat kebenaran itu seperti permata bercahaya kilau-kilau begitu indah. Maka orang tertarik, maka orang seperti besi-besi terhadap magnet, mendekat semuanya kepada Rasulullah Muhammad SAW yang adalah rahmat Allah bagi semesta alam. Sebaliknya, walaupun tafakkur kali dan qalb, lafadtu bin hawli. Seandainya engkau memang tidak mendapatkan rahmat Allah, maka engkau menjadi bersikap kasar, engkau berhati keras kepada umatmu, apa yang akan terjadi? Lafadtu bin hawli. Mereka semua akan bubar dari sisimu. Mereka semua akan menjauh dari engkau, karena engkau kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, maka engkau bersikap kasar, maka engkau berhati keras, maka engkau membawakan satu penghalang bagi orang terhadap kebenaran. Guru saya, Allah yarham Haji Muhammad Khalil, pernah mengatakan, menghalangi manusia dari jalan Allah itu bertingkat-tingkat. Yasudduna sabilillah, menghalangi dari jalan Allah itu bertingkat-tingkat. Ada orang kafir menghalangi dari jalan Allah dengan cara memusuhi, melakukan berbagai macam permusuhan, peperangan, berbagai macam daya upaya yang mereka lakukan untuk itu. Ada orang munafik menghalangi dari jalan Allah dengan cara apa? Maka konspirasi, menggunting dalam lipatan, menjadi musuh dalam selimut, menjadi alatnya musuh untuk menghancurkan umat dari dalam. Itu menghalangi dari jalan Allah yang dilakukan orang munafik. Tetapi ada orang yang lisannya mengaku muslim, yang lisannya mengaku sebagai mukmin, bisa juga menghalangi dari jalan Allah. Dengan cara apa? Dengan berakhlak buruk, dengan bersikap kasar, dengan berhati keras, maka mereka
mereka adalah penghalang bagi manusia menuju jalan Allah. Karena seakan-akan mereka mengatakan aku adalah ahli kebenaran. Lalu orang-orang berkata, oh ahli kebenaran itu kayak begitu. Kalau begitu aku tidak mau menjadi ahli kebenaran seperti itu. Oh, orang yang benar itu seperti itu. Kalau begitu aku tidak mau jadi orang benar. Kenapa? Ternyata akhlaknya buruk. Ternyata memberi bahaya madarat kepada sesama. Ternyata tidak nyaman untuk didekati. Ternyata suka menyulitkan. Ternyata sering nyakitin. Ternyata bikin kuping panas. Ternyata bikin wajah memerah. Ternyata bikin hati sakit. Kalau mudah-mudahan kita semua tercurah rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu kita semua menjadi insan-insan yang akan merekatkan, bukan merenggangkan, yang akan merangkul, bukan memukul, yang akan menjadi penyatu bagi saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Maka benadah rahmat Allah di majelis-majelis semacam ini mari kita terus lakukan. Jangan kemudian hanya kalau gitu ya kita memenuhi majelis-majelis seperti ini hanya karena pembicaranya. Ini sekaligus tarbiyah meluruskan niat. Saya yakin tanpa antum terikat hati antum oleh pesona serta busana, insyaallah yang sangat indah Allah buktikan. Kata beliau tadi gitu ya, beliau awal-awal sering disebut oleh berbagai media ustaz yang jelek itu. Allah buktikan kepada kita bahwa pesona terindah bukanlah wajah. Pesona tertinggi bukanlah penampilan fisik dan yang tampak zahir di luar. Pesona tertinggi itu adalah yang memancar dari hati, yang kemudian menunjukkan betapa Allah menjadikan beliau sebagai sarana rahmatnya, sebagai sarana untuk mencintai umat ini, mencintai dengan ilmu beliau. Maka fikih yang beliau bawakan memudahkan umat. Yuridullahu bikumul yusr, karena Allah menghendaki bagi kita kemudahan di dalam agama ini. Sesungguhnya Allah itu maja'ala alaikum fid din min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan di dalam agama ini satu kesempitan bagi kita, membawakan beliau sebagai anugerah bagi kita, rahmat bagi kita. Umat mendapatkan kecerahan, umat mendapatkan bimbingan, sekaligus pesona yang luar biasa ini. Sehingga antum semua rela berduyun-duyun, berpanas-panas, maka kita lakukan semua ini adalah untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, menadah berkah bersama. Wa nazalat wa hafat sumul malaikah, dan insyaallah antum semuanya dinaungi sayap-sayap malaikat, karena Allah memiliki malaikat yang lebih banyak jumlahnya daripada malaikat pencatat amal. Tugas mereka beredar di antara langit dan bumi. Setiap kali ada majelis ilmu, majelis zikir, mereka turun untuk menaungkan sayapnya kepada seluruh yang hadir, supaya dengan demikian sesudah itu, setelah majelis yang bubar, mereka menghadap Allah lalu melaporkan nama-nama kita tidak akan beranjak dari sisi Allah sebelum mereka ridha dengan apa yang dijanjikan Allah sebagai karunia untuk kita semua. Mereka semua akan menjadi saksi-saksi kita, wali-wali kita, pembela-pembela kita, untuk kemudian memberikan satu pembelaan kepada Allah Azza wa Jalla atas diri kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita dimudahkan untuk mendapatkan rahmatnya, ridha-Nya, ampunannya. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, yang merasa hidupnya kurang tentram, yang merasa hidupnya penuh gelisah, yang merasa hidupnya penuh kesedihan, yang merasa hidupnya gagal move on, yang merasa hidupnya baper, yang merasa hidupnya penuh dengan lamsa nestapa, hadirlah ke majelis ilmu. Karena di situ Allah menurunkan as-sakinah, dan as-sakinah adalah anugerah terbesar Allah untuk menghadapi semua masalah. Ketika Nabi SAW bersama 300 orang, compang-camping baju besinya, koyak-koyak tamen-tamennya, tumpul-tumpul pedangnya, tidak jelas busur-busurnya. Satu ekor unta dipakai berlima gantian. Sangat menyedihkan penampilan rombongannya Nabi SAW ini berhadapan dengan 1000 pasukan bersenjata lengkap, 500 kuda, 700 unta, dengan baju besi yang kukuh-kukuh, dengan pedang-pedang yang tajam, dengan anak panah yang jitu, dengan tombak-tombak yang sangat kuat. Maka yang diturunkan Allah sebagai senjata adalah sakinah dan tenteram. Karena kita tahu, alhamdulillah kita belum mengingat Allah di majlis seperti ini, menenteramkan hati kita. Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita, Allah lebih besar dari semua kesedihan kita, Allah lebih besar dari semua kehilangan kita, Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Dan pribadi yang sudah selesai dengan kesedihannya, yang sakinah hatinya, inilah pribadi-pribadi yang akan membangun ukhuwah di tengah umat, insyaallah.
meneruskan spirit kebangkitan umat kita. Yang kita sudah pernah berkumpul bertahun, yang kumpul bisa 7 juta, yang berkumpul dengan hatinya mungkin insya Allah bisa 200 juta. Dengan itulah yang kemudian kita harapkan umat ini keseluruhannya di seluruh dunia mendapatkan contoh teladan. Umat seluruh dunia perlu contoh teladan seperti apa yang namanya ukhuwah. Dan kita orang Indonesia yang oleh Allah diikat sedemikian rupa. Antum tahu atas berkat rahmat Allah apa yang terjadi? Ada bangsa, satu bangsa pasca dijajah oleh Barat, dari satu negara berubah menjadi 24 negara, pecah. Kita ini dulu banyak negara, suku bangsanya 300. Kalau dihitung dengan suku bangsanya 1.500. Kalau dihitung rumpun bahasanya 3.200 rumpun bahasa. Tetapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan dijajah, tapi 350 tahun itu bukan dijajah. 350 tahun itu berjihad melawan penjajahan. Apa yang terjadi setelah kita berjihad melawan penjajahan selama 350 tahun? Dari begitu banyak negara, banyak suku bangsa, banyak bahasa ini dihimpun Allah jadi satu kesatuan. Allah sudah mengatakan, kamu wahai Muhammad gak bisa membelanjakan seluruh perbendaharaan di muka bumi itu, mengikat hati manusia itu gak bisa. Allah yang mengikat hati manusia menjadi satu. Kita sudah pernah menjadi contoh, dan terus insya Allah menjadi teladan umat sedunia bahwa kita bisa bersatu atas dasar akidah yang sama. Sebagai umat yang satu, sebagai umat yang siap menghadapi tantangan zaman yang besar, kita semua berada dalam persamaan di dalam akar. Maka kalau akarnya sama, cabangnya beda dikit gak apa-apa, rantainya beda dikit gak apa-apa, warna daunnya beda dikit gak apa-apa, buahnya rasanya beda dikit gak apa-apa. Yang penting kita masih berada di akar dan batang yang sama sebagai umat. Perbedaan yang sedikit atau cabang tidak akan menafikan kesatuan kita yang sangat besar, kesamaan yang sangat besar. Wa nazalat alaihi sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Mari berharap bahwa kita lebih terkenal di langit karena disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di bumi. Mari kita berharap bahwa nama kita semua tercatat di sisi Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berharap bahwa Allah menyebut-nyebut nama kita, membuat kita masyhur di kalangan malaikat di langit. Allah berfirman, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah karena aku fulan itu. Lalu Jibril berkata kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, semuanya Allah mencintai fulan, dan aku mencintai fulan karena Allah, maka cintailah fulan karena Allah oleh kalian. Kalau seluruh penduduk langit mencintai kita, maka tinggal tunggu waktu kesatuan penduduk bumi, karena kita semua adalah makhluk-makhluk yang mudah-mudahan layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cinta kita kepada Allah banyak rombeknya, banyak salahnya, banyak kemudian cacatnya, tetapi kita punya harapan Allah mencintai kita karena satu kumpulan. Karena di antara kita ada orang-orang yang betul-betul dicintainya, maka kesatuan dengan mereka membuat kita semua dicintai. Yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah, tangan Allah bersama kumpulan. Dan semua inilah tema penting kita hari ini. Bagaimana kita berukhuwah, bagaimana kita menyambungkan semangat untuk kebangkitan umat. Karena bahkan satu kelompok manusia yang perjuangannya di dalam Al-Quran Karim itu, mereka tegak berdiri, kemudian menyampaikan sikapnya bahwa tiada ilah selain Allah. Dan sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rehat panjang berupa tidur 309 tahun. Itu mencatat ini. Inna fitratan amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan wa batna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan ikatan ukhuwah itu menjadi bagian penting dari perjuangan siapapun. Allah Subhanahu wa taala menyebut di situ mereka pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Karena mereka beriman kepada Rabb mereka, Allah tambahkan hidayah untuk mereka. Kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, apa yang akan terjadi? Orang-orang yang mendapat hidayah adalah orang-orang yang mudah bertaut hatinya untuk satu perjuangan. Orang-orang yang mendapat hidayah taufik dari Allah adalah orang-orang yang hatinya lembut untuk bersatu padu di dalam perjuangan. Orang-orang yang mendapatkan bimbingannya Allah adalah orang-orang yang suka untuk merangkul satu sama lain, merekat satu sama lain menjadi satu ikatan.
wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu, mereka tegak berdiri menyampaikan sikap bahwa tiada ilah selain. Inilah pengantar kita sebelum kita menyimak apa yang jadi tauhid guru kita yang mulia Ustaz Usama, yang sangat kita nantikan kehadiran beliau, dan sangat mahal kehadiran beliau di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan beliau. Fajazahu anna khairan katsiran, fajazahu Allah anna khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjar beliau dengan surga tertinggi bersama Rasulullah SAW, para sahabatnya yang mulia, para siddiqin, para syuhada, para salih, para aulia al-muqarrabin, dan kemudian kita semua karena gandulan pakai sarung ya. Kalau kita di Jawa biasanya Ustaz kita bilang gandulan sarungnya kiai, pegangan sarungnya ulama, supaya kita sampai kepada kedudukan yang tidak dicapai dengan amal-amal pribadi kita. Kita cinta kepada beliau. Ustaz, kami menyampaikan kepada antum sebelum semuanya, nuhibbukum fillah. Kami semua cinta kepada beliau karena Allah. Mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini kita mendapatkan manisnya iman, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini maka kita semua mendapatkan naungan pada hari tiada naungan selain naungannya Allah SWT. Mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini kita mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat diri para nabi dan syuhada. Mudah-mudahan dengan cinta karena Allah ini Ustaz Abdul Somad nanti berkenan untuk memanggil kita ketika beliau telah berada di surga sementara tidak ada kita di surga. Beliau katakan, ya Allah umat saya, ya Allah yang mendengarkan tauhid saya, ya Allah terutama salimah fillah. Tolong ya Allah, meskipun dia banyak dosa, satukan dengan kami karena kami saling cinta karena Allah SWT. Mudah-mudahan ini yang menjadi harapan kita semua. Tabligh akbar ini final goalnya adalah kita semua bertetangga di surga Allah SWT. Kita persilakan pada guru kita Ustaz Abdul Somad untuk memberikan tauhidnya. Pak Tafadhal. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Ustaz akan memberikan tauhid kepada kita sekitar 45 menit. Sesudah itu ada tanya jawab. Mohon persiapkan sejak sekarang pertanyaannya melalui kertas dan tulisan supaya nanti bisa kita bawa ke depan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Melihat Ustaz Salim bicara itu enak. Saya aja suka. Para ibu-ibu ukhuwah diambil dari kata akhun. Biasanya huruf Arab itu terdiri dari 3. Makan, akala. Minum, syaribah. Masuk, dakhala. Keluar, kharaja. Biasanya 3. Ngomong, kalama. Tapi kalau untuk saudara cukup 2 huruf. Akhun, alif, kha, akhun, alif, kha. Apa maknanya? Jangan ada huruf ketiga di antara kita. Kalau suami 3 huruf, zai, waw, jim, zauj. Kalau istri zai, waw, jim, ta, zaujah. Tapi tidak berarti mesti 4 huruf. Tergantung situasi dan tersenyum ada niat. Kabarnya Ustaz Salim membintangi film judulnya Ketika Cinta Berbagi. Kalau laki-laki ya akhi, kalau perempuan ya ukhti
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bahasa kitanya saudara. Satu. Udara perut. Saudara seperut. Bahasa Minangkabaunya saparwi. Bahasa Jawanya sedulur. Pripun kabari akhi? Wis pirang-pirang dina ora teko. Kok baru sekali minum wedang kok iso ngomong Jawa. Nek ngombe meneh ngombe wapi. Tanda-tanda. Masya Allah. Masya Allah. Jangan lagi bangsa. Aku sudah tahu kemana. Jadi apapun bahasa yang kita pakai, sebelum Islam datang ke negeri ini, nenek moyang kita sudah mengatakan saudara. Artinya kita ini berasal dari satu perut. Kalau sudah satu perut, jangan menyakiti. Itu saudaramu, nah, itu sedulurmu, nah, itu seperut denganmu, nah. Maka kita katakan, ya akhi mau kemana? Ukhti mau kemana? Jangan ketika dia cantik suaranya lembut, ukhti. Ketika dia jelek, sapam tidak. Jangan lagi memilah-milih. Bagaimana supaya kita bisa berukhuwah? Yang pertama, saya bagi 5, tapi bukan ala sabil tahdid, bukan batasan yang 5 ini. Nanti kalau ada ustadz, kiai ceramah di Masjid Jogokarian mengatakan bersaudara kita direkat 7. Loh, ustadz semua kemarin kok 5? Berarti ilmunya cuma 5. Tahu-tahu ada ustaz yang ceramah di sini, persaudaraan kita direkat karena 3. Loh, kalau gitu ustaz semua lebih banyak. Enggak, dia pakai program Winzip. Yang pertama, bagaimana kita bisa merekat ini? Kita mesti sadar kita datang dan berasal dari mana. Saya kenal Ustaz Salim Abdillah sudah lama. Ustaz Mustafa Umar yang memperkenalkan saya dengan beliau, dan beliau tidak pernah tanya saya Ustaz sukunya apa. Kenapa dia tidak tanya? Kan dia sudah tahu dari orang lain. Kenapa dia tanya? Yang dia pentingkan adalah kita berasal dari tempat yang sama. Malaikat tidak pernah membawa kertas multiple choice. Kamu mau pilih mana? A. Arab, B. Barat, C. Cina. Tak pernah. Maka kita tidak boleh ejek orang. Batak, Cina. Tak boleh. Karena dia tak pernah memilih untuk jadi itu. Maka oleh sebab itu kita sadar bahwa kita berasal dari sana. Alam itu bernama alam roh. Tapi katanya alam arwah. Kalau 1 roh, kalau 2 rohani, kalau 3 arwah. Karena dalam bahasa Arab ada bentuk mufrad, ada musanna, ada jamak. Kalau 1 cangkir kub, kalau 2 kubani, kalau 3 akwab. Dalam Quran dipakai wa akwab. Sekolah madrasah, kalau 2 madrasatani, kalau 3 madaris. Makanya orang yang hafal 10 kosakata Arab, automatically dia sudah hafal 20. Karena bentuk tunggal dan jamak dihafal. Beda dengan bahasa kita. Kalau 1 sekolah, kalau banyak sekolah-sekolah. Kalau 1 kalau 2 ummani, kalau 3 ummahat. Bahasa kita ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, 1 roh, maka disebut dia alam roh. 2 rohani, 3 arwah. Karena waktu itu ada roh saya, ada roh Ustaz Saleh, ada roh Ustaz Fani, ada roh bapak ibu sekalian. Maka alam itu alam arwah. Di saat itu tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada penguasa, tidak ada rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah.
Dan waktu itu kita bersaksi dengan satu kalimat saat Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Semua menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Allah. Maka inilah akidah yang kuat ditanamkan dalam diri, bahwa aku dan kamu tak ada beda. Kita di Yogyakarta ini tidak terlalu tampak perbedaan mana orang Sumatera, mana orang Kalimantan, mana orang Sulawesi, mana orang Jawa, karena memang kita ini satu rumpun ini hampir susah untuk dibedakan. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar, Burma, itu serumpun semua. Jepang itu udah, mana yang nggak putih Jepang. Tapi yang ini, yang tengah ini, itu memang mirip. Tapi kalau kuliah di Maroko, tempat saya kuliah dulu, saya kebetulan tinggal di asrama. Nama asramanya Cité Universitaire International. Di situ memang terlihat jelas, ini geng Afrika, Burkina Faso, Gambia, Namibia, Zambia, Madagaskar. Yang ini yang grup putih, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Algeria, Tunisia, putih. Dan saya lebih suka berkawan dengan yang hitam-hitam. Yang pertama, orang hitam itu ramah, baik. Yang kedua, terasa kita lebih putih. Jadi ketika pergi ke Makkah, berdoa di samping Ka'bah, coba lo tengok. Ada yang putih seputih-putihnya, macam telur ayam dikupas, hitam macam pantat kuai. Tapi semuanya dalam pandangan Allah sama. Dan itulah spirit yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Egaliter, persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi menguasai kota Makkah Al-Mukarramah, yang disuruhnya naik azan ke atas Ka'bah, bukan Sayyidina Ali. Nanti kau Quraisy berdarah biru, bangsawan, bangsa yang hidup di awan, naik ke atas. Nah, siapa yang diperintahnya? Bilal bin Abi Rawah. Naik Bilal ke atas Ka'bah setelah dihancurkan berhala-berhala. Jumlahnya, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum, 360 orang. Naik Bilal ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah bunyinya macam itu? Wallahu a'lam. Apa kata orang kafir jahiliyah? Apa kata orang musyrik jahiliyah menengok Bilal azan di atas? Alhamdulillah, bapakku sudah mati sehingga tak perlu melihat burung gagak azan. Kulitnya hitam. Mesir, di bawah Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Disitulah kampung asli Bilal bin Abi Rabah. Kemudian turun ke bawah, merantau ke Makkah Al-Mukarramah, menjadi budak hamba sahaya. Tapi Nabi mau tunjukkan ke umat ini, yang berkulit hitam tak dipandang casingnya, tapi signalnya di dalam. Ahad, ahad. Dijemur kulit belakang yang tipis ke atas pasir Makkah. Ahad, ahad. Pasir Makkah dengan pasir Jogja tak sama. Pasir Jogja letakkan sendal jepit tetap lurus. Pasir Makkah letakkan sendal sualu 2 jam bulat. Kulit Bilal diletakkan. Apa kata dia? Ahad, ahad. Dipanggil anak kecil, diikat dia pakai tali, ditarik di keliling kota Makkah, tetap ahad, ahad. Itu yang dibuat Nabi memanggil dia. Ta'al, ta'al, come here. Kayaknya tidak kena sedikit. Begitu Bilal sampai, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selop sendal terompahmu dalam surga. Kasih, 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 kasih. Yang sombong, yang angkuh, jangan sombong. Jangan-jangan derajat engkau lebih rendah dari sendal sualu Bilal. Bilal jelas sendalnya dah masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Tiap hari kita masuk surga. Waduh, kita benda sama Allah. Habis itu pacaran lagi.
suara sendalmu dalam surga, hai Bilal? Apa amalmu, Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Bagi yang pakai usolli sunat al-wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak mau pakai usolli, enggak pakai usolli. Allah. Cukup di dalam, gak usah dipermasalahkan yang gak masalah sehingga menjadi masalah. Kenapa banyak masalah? Karena banyak orang mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalah. Itu gaya saya meniru Ustaz Salim. Tonton videonya sudah begitu cara. Masuk peci hitam ini ikut dia dalam peci hitam baju. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya apa malu terus ungkapkanlah, daripada pakai baju putih hatinya hitam. Kalau ini hitam di luar, putih di dalam. Kalau ini putih di luar, putih juga di dalam. Karena putih di dalam itulah sampai melimpah keluar putih. Sombong. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Orang mlebu nang surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar nisan, tak masuk surga. Makanya ketika saya diminta jadi imam, silakan maju Pak Ustaz. Kalau sholat maghrib saya bisa ngelak, silakan maju Pak Ustaz. Sholat asar malah bisa. Saya lagi Pak. Sholat asar itu kan modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Tapi saya dimuliakan oleh Ustaz Fahmi. Silakan Ustaz, maju Ustaz. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Dan bisa maju ke depan. Apa maknanya? Maju ke depan bukan penghormatan, bukan kemuliaan, tapi tanggung jawab di hadapan Allah. Semua ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujung lutut menempel ke lantai, ujung kaki menempel ke lantai, telapak tangan menempel ke lantai, 2 ujung lutut, 2 ujung kaki, 2 telapak tangan, 1 kaki menempel ke lantai. Menunjukkan apa? Aku rendah, aku hina, aku tak ada apa-apanya ketempel. Tidak ada yang berani megang kening saya. 2 yang berani, anak sama tukang pangkas. Oh, ada satu lagi, tukang foto. Kemarin saya pas foto mau pergi umroh, karena mau cepat-cepat, nggak lagi ngeliat, langsung mampir. Tukang fotonya perempuan, anak guys. Dia nggak tahu saya Ustaz. Ya, yang nggak tahu saya Ustaz itu 2. Pertama, nggak ada signal. Kedua, nggak ada paket. Ini orang ada signal, ada paket, tapi kelihatannya nggak ada iman. Sombong lagi. Menilai orang tak beriman, tak boleh. Begitu saya foto, miringkan kepala, miring. Terlalu miring. Lama-lama dipegang gini loh. Kening ditempelkan ke lantai, tidak menempel 7 anggota badan, tidak sah sujud, tidak sah sujud. Rukun sholat sujud, tidak sah sholat, batal sholat. Mentang-mentang bupati masuk ke masjid tak mau menempelkan ke lantai, melihat karpet, apa ditempelkannya ke dinding, tak sah sholat. Kita bisa bersama ketika kita sadar diri, tahu diuntung. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung. Kenapa ini saya pakai? Karena kebetulan acaranya bukan dengan hari untung. Jasad terbujur, keranda dibusuk. Kau bukan siapa-siapa. Dulu sebelum lahir ke dunia, jangankan nama orang, namamu pun kau tak tahu. Ada yang tahu namanya sebelumnya? Nah, siapa yang ngasih tahu? Orang lain. Namamu siapa?
Jenenge sampean sapa? Abdus Somad. Kebetulan saya orang Melayu, mak saya orang Melayu, ayah saya Melayu, bukan Melayu Jawa lari. Melayu lah, Melayu. Maka saya diberi nama, anakku ini kuberi nama Abdus Somad. Barulah saya tahu nama aku siapa, Abdus Somad. Coba kalau lahir di Belanda itu, Van der Black. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Namamu kau tak tahu. Makanya kalau ada akikah anak teman sahabat, datang. Untuk apa? Melihat gambar engkau 30 tahun yang lalu, tapak kakimu lebarnya 2 jari, panjangmu sejengkal lebih. Datang orang bawa anak dari kamar, salatullah, salamullah, terserah lagunya apa. Dulu gitu di kampung-kampung, pakai sholawat. Sekarang sudah merubah. Lihatlah dirimu yang telapak kakimu 2 jari. Siapa yang membesarkanmu di dunia ini? Itulah asal-muasalmu. Kalau ada orang mati, datang lagi. Untuk apa? Melihat dirimu terbujur kaku. Dulu kau preman, tegak, berkumis, berotot. Dulu kau batuk aja orang udah mencret. Lewat dia di jalan. Tapi begitu kau mati, buka penutup wajahnya, cium. Sesama lelaki, perempuan jangan. Walaupun gini orang mati dia, antum cium, matinya ngamuk. Rasa sejuk, dingin macam es batu. Mana dia yang sombong dan perkasa? Kau bukan apa-apa. Dulu kau lahir kau tidak bisa berjalan, saat mati pun sama. Ada orang jalan sendiri ke kuburnya. Zombie namanya. Tak ada. Maka sadar diri, kaji diri, bukan siapa-siapa. Itu apa? Oleh sebab itu, maka ini paham yang pertama, kenali diri baik-baik. Orang yang tidak kenal dirinya orang paling celaka. Halakah mulut, siapa orang paling celaka? Lam ya'rif qadrahu, siapa yang tak tahu siapa jati diri. Saya datang ke Islamic Book Fair. Tahu Islamic Book Fair? Pernah ke sana? Saya baru sekali, itu pun dibawa orang. Sampai di Islamic Book Fair, tiba-tiba presentator narasumbernya turun dari atas mimbar. Padahal sudah mau presentasi, turun ke bawah, menyalami, menghormati saya. Ada yang syuting pakai kamera, di-upload di internet. Oh, viral. Orang ini tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Begitulah kalau kita sudah tahu dasar diri kita, bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Diingatkan dalam Quran, sepekan sekali setiap subuh Jumat diingatkan. Rakaat kedua, al-adha 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernah datang suatu masa manusia itu lam yakun syai'an madhkura. Dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu nabtalihi, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Min nutfatin, maaf, mantan sperma keluar dari lubang najis 2 kali. Dari najis bapaknya sekali dan ibunya sekali. Lalu yang disombongkan itu apa? Nanti kalau antum ketemu orang sombong, mantan sperma lo keluar lubang najis. Apa yang kau sombongkan? Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Ambil bulu kambing. Dulu orang Arab kalau mau buat jaket, cukur bulu kambing, nanti dipintal dari benang ditenun dari kain, kainnya untuk wol musim dingin. Diletakkan di telapak tangan bulu kambing, hembuskan.
bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Wa takunul jibalu kal'ihnil maut. Ada yang sombong, ambil bulu kambing. Kau mau mana? Aku mau ke rumahnya. Kau bawa bulu kambing, kau lihat. Rekam ya, mau kita viralkan. Sampai yang sombong, nanti sampai masanya kau seperti kal'ihnil maut. Hanya teman-teman yang sadar diri inilah yang bisa duduk bersama. Kata pepatah Melayu, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Itu cuma pandai ceramah aja. Katanya duduk sama rendah, dia pakai kursi. Sombong lah. Kalau saya duduk di bawah, ibu-ibu kan gak bisa melihat. Ini lihat Ustaz Ali. Nah, ini yang pertama, bahwa kita mesti, makanya kita bisa ukhuwah. Tadi kami duduk, ada dari MMI Majelis Mujahidin, ada yang dari Wahdah Islamiyah Ustaz Zaidun Rasmin, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari MUI Majelis Ulama, duduk sama. Ada yang dari Mu'alaf. Dalam Islam Mu'alaf tidak pernah sepelekan, gak pernah anak baru, anak bawang, Kamisnya udah lama. Justru dalam Islam Mu'alaf yang akan derajatnya. Kita yang sudah lama ini dosa. Ngapain dosa? Lelaki penuh dosa. Yang Mu'alaf bersih. Begitu dia syahadat, diislamkan di Masjid Jogokarian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Maka dia putih bersih, diulang dari nol. Di dunia ini diulang dari nol dua. Yang pertama Mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Makanya jangan pernah kau merasa rendah, hai saudaraku. Makanya ketika saya diundang, yang mau hadir 5 profesor. Nampaknya Ustaz Somad ini kita lihat nanti grogi dia. Enggak, sama. Saya nengok ke atas, kenapa kalau saya nengok ke bawah saya hilang. Semuanya manusia, asalnya sama. Kebetulan kau duluan lahir aja. Adik-adik juga begitu. Itu siapa? Ustaz Somad. Dia kan kebetulan duluan lahir aja. Kalau sama kami lahir belum tentu dia lebih kaya. Dia kan cuma lebih tua aja. Ini penting. Bangkitkan semangat, jatuhkan harga diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Barulah kita bisa menjalin ukhuwah. Yang kedua, bahwa Islam mengajarkan kita jangan suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari prasangka adalah dosa. Itu Pak Ustaz orangnya sombong banget loh Pak Ustaz. Dulu waktu kami teman akrab sama-sama kuliah di Jogja, akrab. Tapi sekarang sejak dia lulus PNS jarang mau, wajahnya curut. Jangan sudah tanya dulu, bro. Aku mau klarifikasi. Kita kan dulu teman akrab ya. Kok sekarang kamu murung aja? Jangan cerita sama yang lain ya. Iya, aku malu, aku sakit. Sakit apa? Gak bisa kentut udah semua. Ternyata kita sudah suudzon. Suudzon tidak pernah melahirkan pahala. Andai kita salah, dosanya 2 kali. Andai kita benar, dosanya 1 kali. Tapi husnuzon, salah dan benar, tetap dapat pahala. Andai dia benar-benar sombong, kita tetap dapat pahala. Andai dia tidak sombong, kita tetap dapat pahala. Maka tetap husnuzon. Teman belum bayar hutang, husnuzon. Tanggalnya sudah sampai, ya ditagih. Kita kan janji kemarin tanggal sekian. Kamu catat di HP kan? Iya. Kok kamu belum bayar? HP saya hilang, diambil balik. Aku ingatkan kamu saudara. Oh iya, saya bayar lah. Kalau dia belum bisa, wa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, beri dia sampai batas waktu yang lama. Aku belum bisa bayar bro. Oke, bulan depan ya. Tapi yang paling hebat, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu sedekah lebih baik. Dia belum bisa bayar, aku kasih tambahan sebulan. Kalau sedekah kan lebih baik. Yang hafal ayat ini yang beri pinjaman, bukan yang pinjam.
sekarang orang salah hafal ayat. Ketika kita tagih sama dia, kamu kapan bisa bayar? Wa anta itu ayat saya. Ayat sampean Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tulislah. Pertama, kenali asal diri dari mana mau kemana miskin itu apa. Yang kedua, jangan pernah suuzon. Kalau ada apa-apa klarifikasi. Ustaz Somad, ya, saya dengar di video yang dikat dipotong-potong Ustaz mengatakan ikutilah ulama aswaja hanya 3 saja. Yang pertama Buya Yahya, yang kedua Kiai Idrus Ramli, yang ketiga Kiai yang dari Sidogiri. Memangnya tidak ada ulama aswaja yang lain? Lalu bagaimana dengan Mbah Mun? Bagaimana dengan Habib Lutfi? Bagaimana dengan Gus Mus? Bagaimana? Ustaz Somad kenapa begitu? Klarifikasi, jangan sebar fitnah-fitnah. Akhirnya saya sebutkan itu video di-cut, Mas. Kalau mau panjangnya beli 2 giga. Kronologisnya itu kan saya ceramah di Universitas Riau. Tahu-tahu ada yang nanya, gimana nih Nahdlatul Ulama? Banyak yang liberal, banyak yang pro Syiah, dia menghabisi NU. Lalu saya katakan sampean jangan main sweeping pukul rata. Kalau mau klarifikasinya di sana ada yang mengcounter tentang masalah ini. Lihat video ini. Kenapa saya nggak nyebut video Mbah Mun? Video Mbah Mun nggak ada yang mengcounter masalah ini. Beliau kan lebih banyak tazkiyatun nafs, melembutkan hati, nuntut ilmu. Tapi coba dengar video saya yang lain. Berapa kali saya kutip pendapat Mbah Mun? Bila engkau duduk, tiba-tiba kau lihat ada semut yang berenang-renang di dalam air, maka masukkanlah tanganmu, keluarkan semut itu dari dalam, biarkan dia berjalan. Kau sudah menurunkan rahmat, mengundang rahmat Allah. Kiai Haji Maimun Zubair. Dan saya kutip. Ketika ada jamaah bertanya, Ustaz, saya mau ikut thariqat boleh apa enggak? Thariqat itu kan metode berzikir, cara. Lihat dulu mursyidnya siapa. Kamu mau ikut siapa mursyidnya? Saya mau ikut yang di Kalongan dengan Abah Habib Lutfi bin Yahya. Boleh Pak Ustaz? Oke, kamu ikut. Nanti habis itu kamu cerita ke saya. Setelah dia ambil zikirnya, saya tanya, apa perintah Abah Habib Lutfi? Katanya saya harus jangan tinggalkan sholat berjamaah Pak Ustaz. Terus harus rajin-rajin baca Quran. Terus zikir gak boleh putus. Di mana salahnya? Kan ngajarkan 3, sholat berjamaah, baca Quran, zikir jangan putus. Yang penting mursyidnya benar. Tidak sependapat dengan ini. Kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, nata'awan fima tafaqna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita kerjasama. Wa nata'adzar fima talafna. Pada perkara yang kita berbeda, mari kita berlapang dada. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Irsyad, FPI, Hizbut Tahrir, semuanya sepakat sholat subuh wajib. Tunjukkan sama saya mana mazhab yang mengatakan sholat subuh sunat muakkad. Enggak ada. Jangan dipotong, jangan di-cut. Nah ini penting. Oleh sebab itu, maka poin yang kedua, jangan suudzon. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan pakai gelar-gelar yang jelek. Siapa itu UAS? Ujian akhir semester ya Ustaz Abdul Somad. Yang di sebelahnya siapa? Ustaz Salim Afillah. Oleh sebab itu pakai nama yang baik. Bahwa ada yang ngejek-ngejek saya jalan dengan Ustaz Salim pagi ini, betul kata-kata hikmah. Engkau berjalan dengan orang berilmu sama dengan duduk di perpustakaan 100 tahun. Tadi kami jalan bersama ketika mengkaji tentang Pangeran Diponegoro, tuntas. Tapi saya tak ingat semuanya. Bagaimana ada buah nanas di atas? Kenapa ada nanas tergantung? Ternyata itu filosofi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mengapa ada buah salak dari di tiang? Ternyata itu filosofinya salak, man salaka.
tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan buah-buah yang lain yang saya tidak ingat saking banyaknya. Ini nggak ada satupun yang masuk apel dan jeruk, anggur, karena ini impor semua. Ini ilmu. Lalu kemudian bagaimana? Tapi yang paling berkesan di hati saya ketika melihatkan keris. Keris ada gagangnya, ada kayu antara gagang dan sarung. Ternyata itu terbuat dari kayu gaharu. Kayu gaharu cendana harum, dan dia semakin dilukai makin harum. Semakin dilukai makin harum. Pelajaran bagi saya apa? Semakin banyak yang haters akan makin banyak yang lovers. Jadi jangan pernah kita merasa tersakiti kalau diejek orang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri dia hidayah. Tapi Nabi pernah juga doa laknat, doa kunut. 1 bulan dia melaknat. Allahumma la'an Bani Israil, Allahumma la'an Bani Zakwan, Allahumma la'an Musayyah, laknat Bani Israil, laknat Musayyah, laknat Zakwan. Kapan Nabi melaknat? Kapan Nabi minta rahmat? Coba lihat hadisnya. Ketika tumitnya yang luka, terompak sendalnya basah karena darah, dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Giginya patah, darah menetes, beri mereka hidayah. Kenapa dia melaknat? Saat itu dia yang terluka, tapi 70 dai yang dia kirim mati dalam keadaan syahid. Coba lihat, kita kan terbalik. Kalau kita yang terluka, laknatlah dia, ya Allah, mati ya dia. Kalau bisa jangan langsung mati, kena stroke nanti. Tapi ketika saudara di Rohingya yang tercabik-cabik, apa kata kita? Mudah-mudahan Asyulirat dapat hidayah. Prank. Kamu salah baca hadis. Hadisnya sahih. Ketika dirimu yang dilukai, minta musuhmu dapat hidayah. Tapi kalau saudaramu yang disakiti, minta tumpahkan laknat pada mereka. Ini paham yang benar. Yang keempat, nahnu doa la qudan. Kita mengajak orang doa, ayo sholat yuk, ayo ke masjid yuk, ayo ke majelis ilmu Jogo Karyan yuk, ayo nanti isya ke UII yuk. Ngajak, bukan qudan. Qudan itu hakim, kemana-mana bawa martir, sah, neraka. Emangnya neraka punya bapak sampai ya? Doa, ngajak orang. Da'a yad'u dakwah. Asal kata dakwah adalah ad-da'watu ila ta'am. Coba lihat kamus Ibnu Manzur Lisanul Arab. Da'a yad'u dakwah, ngajak makan. Makanya kiai-kiai dulu sawahnya luas. Supaya apa? Kalau mengundang masyarakat ceramah, mangan. Habis pengajian makan. Ini nampaknya berat pengajian. Asal bahasanya dulu. Jadi kalau dakwah itu ngajak makan, ada nggak orang pakai kata-kata kasar setelah makan dipersiapkan? Makan. Enggak ada. Makan. Silakan. Jadi tentu dengan bahasa daerah masing-masing. Dulu kami kan di Kairo macam-macam. Ada KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Ada HMM, himpunan mahasiswa Medan. Ada KSW, kelompok studi mahasiswa Wali Songo. Wali Songo itu Jawa Tengah. Ada KPMJB Jawa Barat. Jadi anak-anak KSW datang rumah anak HMM, anak Medan. Setelah selesai masak, barulah KMM. Makan. Saya sebagai orang Riau pendengar, saya bilang itu dia bukan marah. Medan itu kan perbukitan, angin kencang. Tak kuat, tak kedengaran suaranya. Sebetulnya dia juga makan. Makanya bunyi dakwah itu coba tengok. Ya qaumi wa arsalna Nuhan ila qaumi. Ya qaumi wa ila Samud akhahum salihah. Akhi, saudara. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Akhi, saudaranya. Dan mereka semuanya berkata, ya qaumi. Oh sedulur-sedulur, saudara-saudara. Oh sahabat-sahabat. Ikhwati wa akhawati billah.
maka panggillah mereka dengan pandangan rahmah. Waktu seminar di Kairo, Maroko tentang pendidikan Islam di Indonesia, salah satu segmennya ada cerita masalah santri. Waktu saya sampai pukul 4.30, makanya dari tadi saya memang jam terus. Alhamdulillah antara jam ini dan jam ini memang ada ikhtilaf, tapi tidak terlalu. Memang kita pasang beda. Kalau sama kenapa harus dua? Satu aja. Masya Tapi kalau dua Allah. beda. Memang nampak. Jadi kesimpulannya harus dua memang ya. Mengarah ke sana. Nampaknya sudah mulai menuju. Hilang bahan saya. Bahwa ini harus kita perhatikan. Kita memandang orang dengan pandangan rahmat. Kiai, kebetulan itu kiai. Kiai, sebenarnya kiai itu apa? Apa definisi kiai itu? Maka didefinisikan kiai itu adalah man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Siapa yang memandang umat ini dengan pandangan rahmah, kasih sayang, itulah kiai. Kalau ada dipanggil kiai, nggak bisa baca kitab, cakapnya kasar, siapa itu? Kiai Selamat. Tapi ketika dia memandang umat ini dengan pandangan rahmah, kiai, ini santri sudah mencuri, kita campakkan saja keluar pesantren. Loh, dia dimasukkan pesantren kan karena nakal. Kalau dia baik, ngapain masuk pesantren? Lihatlah sisi humanisme para kiai dulu. Memandang anak ini dengan pandangan rahmat, jangan vonis. Saya kemarin ceramah di Palembang, ada orang dari Indragiri Hulu. Gimana ente bisa sampai sekolah di Indragiri Hulu? Kata orang Indragiri Hulu. Kata saya, itulah satu-satunya sekolah yang mau nerima saya. Kelas 1 di sana lari, kelas 2 di sana cabut. Akhirnya orang tua saya bingung, anak ini mau dimasukkan kemana? Masuk ke sekolah ini nggak ada surat pindah, nggak kami terima. Ini anak akan mempengaruhi yang lain. Tapi sekolah ini baik, dia terima saya. Sampai sekarang kepala sekolah itu berjasa. Saya bacakan Al-Fatihah bagi yang mengatakan sampai, yang nggak sampai nggak apa-apa. Ini dia nggak vonis saya. Ketika mak ibu saya mengatakan, Pak Ustadz, ini anak saya mau sekolah, tapi dia sudah pindah 2 kali di mana-mana nggak diterima. Mau nggak sekolah ini nerima dia? Kata Ustadz, saya lihat dulu wajahnya. Mana anak? Dia lihat saya, nampaknya masih ada sisa-sisa kebaikan. Masih bisa ditolong ini anak. Kita nggak boleh menjudge orang. Saya sampai di pesawat, duduk di sebelah saya lihat anak muda pakai celana jeans. Celana jeans tentu bajunya setan. Dengar earphone. Wow. Saya lihat ini penghuni neraka jahanam. Setelah pesawat ke atas, dia buka earphone-nya, dia gulung, dia letakkan, habis itu dia pukul kursi itu. Habis itu Allahu Akbar. Saya istighfar berkali-kali. Tapi untuk minta maaf, jaim lah. Mungkin saya minta maaf, please forgive me. Oh tidak. Tapi saya merasa tidak berdosa, kan saya belum ngomong. Tapi setelah itu saya memang betul tamparan keras. Jangan nilai orang dari casingnya, selama dia sesuai tuntunan syariah. Ini jangan dibalik. Yang dengar ceramah jangan dibalik. Nanti dibalik pakai celana pendek, pakai antik. Lalu ditanya orang, kamu kok gini? Jangan nilai casingnya. Yang penting kan hatinya beriman. Ya gitu kan, ada anting 2 di sini. Nahnu du'at, kita ini ngajak orang ke jalan Allah. Ukhuwah. Yang kelima, apa dia? Apapun perbedaan kita, jangan pernah lupa saling mendoakan. Saya yakin dan percaya Ustadz Salim di tengah munajatnya di tengah malam pasti dia mendoakan saya. Pede sekali Ustadz. Ya. Kapan? Saat dia katakan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang seiman. Dia ucapkan salam untuk saya sehari 5 kali.
Kapan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis, dengan syarat orangnya soleh. Makanya selesai wudhu minta jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin, supaya dapat salam dari seluruh orang yang sholat. Saking inginnya dapat anak soleh, dia kasih nama siapa anaknya? Soleh. Tapi ternyata pendidikannya tak baik, akhirnya itulah dia Bang Saleh. Jarjit baik, meme baik, Bang Saleh tak baik. Apa gitu saya. Ini salah pendidikan. Harus dididik dengan baik. Nama sudah baik, tapi pendidikan mesti baik. Nama adalah doa, maka doakan saudaramu. Ketika kau sebut namanya, kau sudah doakan dia. Nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Somad. Nama adalah doa. Ketika kau sebut namanya, kau sedang berdoa. Apa kau katakan? Salim, selamat. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada harta, wala banun, tak ada anak, illa man atallaha biqalbin salim. Tapi jangan yang garis-garis terbayang wajah Ustaz Salim membawa hati yang selamat dari segala penyakit hati, hasad, tamak, sum'ah, riya. Ukhuwah 45 menit Ustaz baru cerita ukhuwah. Kebangkitannya kapan? Kalau sudah ukhuwah pasti bangkit. Kalau sudah berukhuwah pasti bangkit. Mana buktinya? Nih, semuanya berukhuwah dan bangkit. Semua yang berslogan ukhuwah, 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 tapi tak ada ukhuwah, kita hanya akan sikut-sikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Beliau saudara kita, akhi fillah, saudaraku, sama-sama hamba Allah. Dia ingin dengarkan tausiah, ingin satu majlis dengan kita. Kita terapkan langsung isi kajian kita yang 5 tadi. Terapkan langsung yang 5 tadi. Apa yang 5 itu Pak Ustadz? Saya pun tak ingat. Rekamannya ada insyaallah. Habis waktu. Terima kasih, mohon maaf segala kesilapan. Aku qauli hadza, Abdul Somad hamba Allah yang dhaif, penuh dengan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku dari Dek Wajar buat Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Salim. Bukunya 2, 1 untuk Ustaz Salim. Walaupun tadi saya husnuzon, saya sangka dua-duanya untuk saya. Itu husnuzon pakai kode etik juga. Masya Allah. Akhi Azhar Aziz, inspiring book Fajar Sang Hafiz. Maaf, anak lumpuh otak hafal Al-Quran. Abdul Somad yang sehat otaknya, isi kepalanya, juz 30 pun hilang-hilang timbul. Dulu waktu di Al-Azhar memang pernah tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz, Taman Al-Azhar 8 juz. Naik pesawat hilang 2 juz. Tapi saudaraku hafal. Kata pengantar Kiai Haji Bakhtiar Nasir, Syekh Khalid bin Abdullah Al-Hamudi, ulama dan pakar pendidikan Saudi Arabia. Allahu Akbar. Tamparan keras ke pipi Abdul Somad. Kau kenapa tak hafal Quran Abdul Somad? Cita-cita ibu saya yang tak tercapai sampai hari ini, kau tak hafal Quran. Ini ijazah LC Kuma dari Al-Azhar, ini ijazah MA Kuma dari Maroko, kau tak hafal Quran. Dicoba hafal sekarang, baca pangkal hilang ujung, baca ujung hilang pangkal. Saudaraku yang merasa sombong, yang merasa tinggi, yang merasa hebat dengan titelnya, mana titelmu? Ada Quran di kepalamu. Kita pejamkan mata. Saudaraku Azhar Aziz dipejamkannya mata, 30 juz muncul di kepalanya. Tinggal klik saja Al-Baqarah muncul, Al-Maidah muncul. Kita klik An-Nisa, datang perempuan.
Bismillah. Langsung jawab. Ustadz mau Fadal. baca sendiri atau saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya? Lebih indah kalau dibacakan. Masya. Masya Tapi Allah. sebelumnya Ustadz sambil saya membacakan, saya ingat antum tadi makan pisang. Sepertinya suka Masya pisang. Allah. Jazakallah. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Anggurnya sekalian nggak? Bismillah. Boleh juga. Anggur rasa pisang. Yang ada kan tolak bala. Tolak anggur mana ada? Bismillah. Baca dong. Aha. Mau? Mau saya? Nggak. Hai. Sendiri ya, kalau mau ya. Mau apa? Minum dulu. Oke. Bisa? Bismillah. Lagi? Masih? Alhamdulillah. Baik, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Pertama-tama saya izin memilihkan yang bersesuaian dengan tema terutama. Beberapa tidak bersesuaian langsung tapi ada kaitan. Ini pertanyaan pertama yang paling heboh. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya Ustaz Abdul Somad tentang aksi bela Islam 212 dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz? Ustadz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan Ustadz Bahtiar Nasir dari Universitas Islam Madinah, bergandeng tangan dengan Ustadz Zaitun Rasmin. Kalau Ustadz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan AA Gim, nggak ada yang heran, karena satu mazhab. Tapi Ustadz Arifin Ilham dengan Ustadz Zaitun Rasmin, di mana letak bedanya? Ustadz Arifin Ilham coba datang ke majelis beliau di Sentul, zikirnya jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustadz Zaitun Rasmin, tapi di saat ukhuwah mengangkat mereka, bergandeng tangan mereka, Ustadz Abu Jibril turun semuanya. Al-Mukarram Habib Rizik Syihab turun semuanya. Jadi ada orang mengatakan Islam ini akan bersatu ketika menghadapi musuh. Najmuddin Hikmatyar, Burhanuddin Rabbani, berkumpul semuanya mujahidin ketika menghadapi siapa? Menghadapi tentara Rusia. Semuanya berkumpul dari kalangan garis lurus, dari kalangan garis keras, macam-macam. Tapi begitu Rusia pergi meninggalkan Afghanistan, berkecamuk sesama mereka. Dulu kita bersatu, maka eratkan persatuan ini, jangan sampai kemesraan ini cepat berlalu. Makanya terus ada kajian-kajian. Dan kemarin di Palembang, kami dari Palembang ke Jakarta baru kemari, rata-rata semua tetap menghidupkan spirit. Di Palembang berkumpul dokter-dokter spesialis yang duitnya banyak-banyak itu buat market 212, supermarket 212. Di Makassar, di luar masjid tempat saya ceramah, kafe 212. Lalu kemudian nanti subuh besok kami pulang di Bukit Tinggi juga dalam melanjutkan spirit 212. Dan Ahad subuh nanti di Padang juga pengajian tabligh akbar dalam spirit 212. Terus dihidupkan, tapi jangan sekedar ngumpul ramai-ramai. What's next? Setelah ini langkah apa? Langkah perbaikan ekonomi umat, program untuk pemuda, tapi tetap di bawah spirit 212. Allah. Hai Ustaz, dari penanya yang sama Ustaz. Pertanyaan kedua adalah kapan Ustaz nikah lagi nyusul Ustaz Arifin Ilham? Dari penanya yang sama Mas Yani. Poligami ini antara pergulatan keberanian dan takdir. Jadi panjang proses. Dan saya pribadi, saya PNS, pegawai negeri sipil. Maka pegawai negeri sipil itu beratnya mengurus surat izin atasan. Tentu atasan kita begitu melihat surat permohonan, gua aja masih satu kata dia. Ente mau dua kata dia. Nah, jadi itu nantilah saya ceritakan proses. Pesan juga dari penanya ditunggu jamaah di Ponorogo. Insya Allah mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad berkenan satu saat ke sana. Pertanyaan kedua dari penanya kedua, melihat keadaan umat saat ini, apa yang menyebabkan ukhuwah kita begitu mudah tercerai-berai
satu sama lain. Saya hampir tidak ada kendala untuk masuk ke berbagai kalangan. Suatu ketika datang SMS ke saya dari Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Saya Yunahar Ilyas, saya suka dengan tausiah-tausiah Anda, lanjutkan. Ini pasti ada yang mau ngerjain saya ini. Ini kan dari kalangan Muhammadiyah yang dalam beberapa pendapat berseberangan dengan saya. Nampaknya mau ngerjain nih. Saya tanya ke Ustadz Salim, Fahmi Salim. Ustadz Fahmi Salim, ya benar nggak nih dok punya nomor Profesor Yunahar Ilyas? Ya, betul. Berarti beliau yang SMS saya. Iya. Profesor, doktor, ketua Muhammadiyah mau nge-SMS. Ini kadang Ustadz baru ceramah 2 tempat udah nggak mau nge-SMS. Betapa ukhuwah terajut. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun berturut-turut di Jalan Paus, Pekanbaru, Riau. 2 tahun sampai akhirnya berhenti, bukan karena diusir, saya mengajukan mundur diri karena beberapa kali tidak datang di Masjid Muhammadiyah. Jadi yang merusak hubungan kita ini adalah ketika ada pihak-pihak yang senang dengan perpecahan kita karena mereka menikmati itu di dalam. Dan itu terjadi pada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Siapa yang merusak itu di dalam? Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya satu surat khusus dalam Al-Quran, apa dia? Surat Al-Munafiqun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Semua isu-isu sudah saya klarifikasi, tapi foto dan ceramah itu seperti dipegang. Nanti sampai masanya sekian bulan dimunculkan lagi. Setelah sepi dipegang. Setelah itu dimunculkan lagi. Siapa pihak-pihaknya? Kita tak perlu cari. Karena di depan kita ada yang lebih besar daripada mengawasi isu-isu ini. Alhamdulillah banyak berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya ceramah di satu masjid kemarin di Cibubur. Kami tidak lagi pentingkan khilafiyah ini Pak Ustadz. Kami punya target ke depan. Target kami bagaimana membebaskan tanah ini 6 miliar karena kami mau bikin poliklinik gratis untuk anak fakir miskin. Maka kita punya target ke depan. Kami tidak pentingkan lagi masalah khilafiyah ini Pak Ustadz, karena target kami ke depan bagaimana anak-anak muda punya pekerjaan, kuliahnya berhasil. Program target kami ke depan. Masjid ini menjadi ikon, di mana-mana disebut orang. Saya pun kalau ceramah kepada masyarakat, lihat tuh di sana di Yogyakarta, Masjid Jogokarian, bisa hebat sholat jamaahnya, tak lagi melihat golongan, tak lagi heboh dengan khilafiyah. Ustadz pernah ke sana? Belum. Tapi setelah pulang dari sini, tengoklah yang nanya-nanya saya kemarin, saya akan katakan aku sudah sampai ke sana. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, saya punya teman Ustaz, teman ini tidak percaya sama ulama, tidak percaya sama habaib, kiai dan ustadz-ustadz, selalu nggak percaya pada sumber-sumber rujukan umat, tapi dia itu percaya media massa, percaya berita-berita miring tentang umat Islam dan sebagainya. Nah, bagaimana cara saya sebagai saudara menolong teman saya ini karena mereka beragama Islam, mengaku beragama Islam, tetapi sering justru menjadi orang yang bersuara miring tentang agamanya sendiri. Bagaimana mereka ini, teman-teman saya ini sholat dan puasa, mereka menjalankan syariat. Nah, sebagai saudara apa yang harus saya lakukan untuk membawa mereka kepada persaudaraan Islam? Pagi mau berangkat kerja, motor diengkol, start nggak hidup, diengkol meletup 2 kali. Tentu ada yang salah dengan businya, mungkin kena hujan bersin dia. Kita bawa kemana? Ke bengkel, karena bengkel yang ngerti apa yang salah dengan ini. Oke, kasus kedua, masuk ke mobil, mobilnya di start, hidup jalan, sampai di jalan AC dihidupkan, kok makin panas. Dibawa kemana? Ke tukang reparasi AC. Kenapa kita tidak betulkan sendiri? Kenapa mesti pada yang ahli? Kalau dalam masalah AC bawa ke ahli AC, dalam masalah motor bawa ke bengkel motor, maka dalam masalah agama percayalah kepada orang yang dilebihkan Allah. Kita seperti ini. Dalam hal rezeki seperti ini, ada yang rezekinya lebih,
ada yang kurang. Dalam fisik juga begitu, ada yang lebih, ada yang kurang. Dalam akal juga begitu, ada yang lebih, ada yang kurang. Maka yang kurang bertanya kepada yang lebih. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri, tanya yang tahu, paham. Siapa dia? Di Jawa disebut kiai, di sana disebut tuan guru, di sana disebut syekh, di sana disebut ustad. Ustad itu bahasa Turki, artinya guru besar. Ustad Abdul Somad, guru besar Abdul Somad. Sampai di tempat kita jadi guru ngaji. Itu hebatnya Indonesia. Semua titel-titel besar begitu sampai ke Indonesia jatuh semua. Luar biasa. Tidak ada kesombongan dan keangkuhan. Guru besar mau turun jadi guru ngaji. Oleh sebab itu maka kita tanya pada ulama, pada habib kita, pada ustadz kita, pada kiai kita. Jangan percaya kepada koran. Kata Muhammad 5 menasehati anaknya Hasan 2, menasehati cucunya Muhammad 6. Jangan percaya pada koran, karena koran itu yang benar cuma 2. Pertama harga, kedua tanggal. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, ulama mana yang harus kita ikuti pada zaman yang sekarang ini? Kriteria seperti apa ulama-ulama yang patut untuk diikuti? Ustaz. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku mati, fasayakhtara fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat ikhtilaf yang sangat besar terjadi pada umat ini nanti. Lalu bagaimana kami nanti ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, khulafa'ur rasyidin sesudahku. Addu alaihi bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Apa ciri mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah, Yahudi terpecah 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintain wa 70 firqah, Nasrani pecah lebih banyak 72 golongan. Waftaraqat ummati ala 73 firqah, umatku lebih banyak lagi 71, 72, 73. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, itu bukan angka nominal, karena setelah dihitung Nasrani sektenya lebih dari 72. Maknanya di situ apa? 71 banyak, 72 lebih banyak, 73 lebih banyak, macam-macam namanya. Tapi kamu ikut satu. Apa ciri dia? Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh aku dan sahabat-sahabatku. Inilah dia wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. MUI sudah merumuskan, tak boleh menyesatkan orang selama dia masih dari rukun iman 6, rukun Islam 5. Dia bersyahadat, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji ke Baitullah, bukan haji ke gunung, ke bukit, ke gurun. Dia beriman kepada Allah, malaikat, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ada 7 poin yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia supaya orang tidak gampang menyesatkan dan tidak termasuk ke dalam aliran sesat. Ngaji, ngaji, ngaji. Ngaji yang terbuka, bukan inklusif, bukan eksklusif tertutup, tapi ngaji betul-betul mengikut Al-Quran dan Sunnah jadi pedoman. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, istihsan, istishab, qaulus sahabi, urf. Kaji usul fikih, halaqah. Di sana ada halaqah hadis, di sana ada halaqah tafsir, di sana ada halaqah usul fikih, di sana ada halaqah fikih. Orang kalau makin banyak mengkaji, maka insya Allah makin luas cakrawalanya. Jangan kenali gajah kau katakan bulat panjang hanya kau baru lihat ekornya. Jangan kau katakan dia tipis lebar hanya kau baru sentuh telinganya, tapi pandang dia secara utuh. Udkhulu fis silmi kafah. Apa itu kafah? Kabeh, secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Yang berikutnya, bagaimana pandangan Ustaz dan tanggapannya tentang terjadinya di dalam umat Islam sendiri ada berbagai hal yang kurang mengenakan akhir-akhir ini, seperti ada ustadz yang dilarang mengisi kajian di tempat-tempat tertentu, dibubarkan kajiannya dan lain sebagainya.
Negeri ini negeri bahkan oleh oknum umat Islam sendiri juga. Negeri ini negeri hukum. Maka hukum mesti di atas segalanya. Hukum matanya tertutup. Dia tidak boleh berpihak kepada satu kelompok. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kamu kepada suatu kelompok membuat kamu tidak bersikap adil. I'dilu, adillah, huwa aqrabu littaqwa. Dilarang di tempat ini, terbuka pintu yang lain. Rugikah bagi ustadz ini? Tidak rugi. Kamu ketika dilarang di ceramah di sini, kamu sedih? Enggak, Pak Ustadz, saya enggak sedih. Kenapa? Justru saya anggap itu bonus dari Allah supaya saya bisa libur dan main-main dengan anak istri di rumah. Bagi dia itu tidak, tapi bagi engkau sampai masanya ada kabut gelap. Kabut gelap lalu orang mengatakan, "Oh, kabut gelap, kabut gelap." Orang beriman dia tak sedih. Kenapa? Setelah kabut gelap akan turun hujan yang luar biasa hebat. Air bisa ditampung untuk minum, turun ke bawah menumbuhkan padi tanam-tanaman, dan setelah itu cahaya matahari terang benderang. Maka bagi mereka, sahabat-sahabatku, mereka tak pernah sedih dicekal di sana, dicekal sini. Kenapa? Karena mereka yang menolong agama Allah, pujian tak membuat dia melambung, hinaan tak membuat dia murung. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah yang menolong agama Allah ini, sifat mereka dua, la khaufun alaihim, mereka tak pernah takut, wala hum yahzanun, dan mereka tak pernah bersedih hati. Justru kita buat limpahan gerakan yang luar biasa. Masjid anak muda, masjid anak muda, masjid anak muda. Sekarang orang tidak lagi patuh kepada ormas, tidak lagi patuh kepada tokoh. Kenapa? Karena orang sudah cerdas. Ketika dia lihat masjid ini menjanjikan kedamaian, dia ramai. Dia lihat ustadz ini, dia tidak peduli ustadz itu tidak doktor, tidak profesor. Dia tidak peduli ustadz itu bukan ketua ormas. Dia tidak peduli ustadz itu apa. Tapi dia lihat membawakan aspirasi yang baik berdasarkan agama Allah, maka mereka muncul. Maka buatlah gerakan air bah yang besar-besaran, sehingga akan melimpah air ini naik ke darat. Maka sampah-sampah itu akan hilang sendiri. Harapan kita di masa akan datang. Allahu Akbar. Baik Ustaz, pertanyaan selingan ukhuwah yang sangat intim. Ini pertanyaannya, alhamdulillah jumpa langsung dengan Ustadz, biasanya via YouTube. Ustadz, saya menikah sudah setahun. Bagaimana caranya mendidik istri agar lebih taat? Berat. Pertanyaan terberat seperti ini. Ya. Jadi saya mulai dulu bagi yang belum menikah. Karena ini perjalanan sudah di tengah perjalanan, mau mundur ke belakang, kereta api tak bisa mundur karena nggak ada gigi mundurnya. Oke, kita mulai bagi yang belum menikah. Kalian harus jelas dulu. Adinda, kamu kan kuliah, nanti mau kerja apa nggak kerja? Jangan sampai setelah menikah rumahnya di mana, rumah orang tua di mana, kamu nanti mau tinggal di sana apa tinggal, harus jelas clear semua. Makanya pacaran bullshit, omong kosong. Tak ada itu, bohong semua. Waktu jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan, tidak pernah membicarakan yang serius. Yang serius, kamu kan disekolahkan bapakmu, uangnya sudah banyak habis, kamu mau kerja apa enggak? Aku mau kerja, oke. Aku nggak bisa lihat kamu kerja kalau anak kita masih kecil. Nanti setelah anak besar baru kamu kerja. Deal? Deal. Oke. Selesai pasal 1. Masuk pasal 2. Jangan setelah di tengah jalan itu payah. Nanti pertentangan, konflik segala macam. Ibu kamu masih ada. Anak kamu siap enggak menerima aku sepaket dengan ibuku? Karena kau akan menjadi a second woman. Kau kedua. Yang pertama siapa? Lihat tatoku. I love my mom. Ini kan ini. Nah, bagi yang belum terjadi, maka kalian mesti jangan anggap inilah perempuan satu-satunya. Perempuan banyak, saudaraku. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Ini mahasiswa duduk di kampus, lontong sayur sampai dingin. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Itu Siti Badriah. Cari yang lain, masih ada yang lain. Saya aja baru duduk di kantin 15 menit, bolak-balik perempuan lewat aja. Nah, bagi yang belum,
fit and proper test. Nanti buat timnya. Ketua panitia Ustadz Salim Afillah, sekretaris Abdul Somad LCMA. Saya luangkan waktu untuk membuat tesnya nanti di sini. Lalu kemudian bagi yang sudah, ini sudah terjadi, wa amruhum syura bainahum, musyawarah, duduk bersama, ayahnya, ibunya, kamu, istrimu, siapa lagi, ada pihak ketiga, dudukkan dia situ, duduk, selesaikan. Jangan menyimpan api dalam sekam, nampaknya tidak ada, tapi dia membara dan meledak pada masa akhirnya. Bom waktu, bam, Big Bang. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan agak berat untuk saya, untuk Ustaz Abdul Somad sangat ringan. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang saudara-saudara kita yang sekarang ini karena semangatnya dalam beragama jadi tidak mengindahkan imam 4 mazhab, selalu mudah sekali berteriak kembali ke Quran dan Sunnah, tetapi mereka menjadi merendahkan para ulama, tidak menganggap kepada para imam 4 mazhab, bahkan dengan logika dangkal mereka sering mempertanyakan kita dengan mengatakan mau ikut Rasulullah apa ikut Imam Syafi'i, begitu. Saya tinggal satu hotel dengan sahabat akhi fillah. Dalam setiap masalah dia selalu mengatakan mari kembali Quran dan Sunnah. Sedangkan saya selalu mengutip Imam Nawawi, Imam Ar-Ramli, Imam As-Subki, Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti, Imam Jaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Asqalani. Tapi dia selalu mengatakan mari kembali Quran Sunnah. Sampai akhirnya satu masalah muncul, jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Ula, wusta, aqabah. Tiba-tiba ada orang minta wakilkan lontarkan jumrah. Tolong lontarkan jumrah, aku nggak bisa melontar, sakit. Oke, aku bawa batu. Nah, ketika mau melontar jumrah, apakah 7 dulu Abdul Somad, setelah itu pindah ke wusta, baru pindah ke aqabah, baru ulang lagi untuk sahabat tadi, atau boleh langsung Abdul Somad 7, sahabatku 7, Abdul Somad 7, sahabatku 7? Mana? Lalu apa dia kata? Dia jawab, boleh. Kawan yang tadi yang ngomong mari Quran Sunnah, mari Quran Sunnah, boleh kita lontar untuk kita dulu 7, setelah itu baru untuk teman kita 7, untuk 7 teman kita 7. Quran Sunnahnya mana? Apa kata dia? Menurut pendapat Imam bin Bas. Apa maknanya? Tidak ada orang yang mampu kembali ke Quran dan Sunnah. Semuanya Quran Sunnah melalui ulama. Saudara-saudaraku fillah itu juga kembali ke Quran Sunnah melalui Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani. Oleh sebab itu, kalau aku boleh ke Quran Sunnah melalui Syekh bin Baz, mengapa saudaraku tidak boleh ke Quran Sunnah melalui Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar As-Suyuti? Nah, ini tentang masalah kaedah kembali ke Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i baru bisa berijtihad mendalami bahasa Arab 20 sana fi Bani Hudzail, 20 tahun di Bani Hudzail, bahasa yang paling original, asli, tidak terkontaminasi dengan bahasa pasaran di Makkah. 20 tahun. Kita yang berkata mari kembali ke Quran dan Sunnah, sampean bahasa Arabnya berapa tahun? Saya 4 tahun Pak Ustaz, karena ada mata kuliah yang lain. 2 SKS, 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS, libur 3 hari, hari kejepit nasional. Kalau di Riau tambah libur asap. Libur asap dulu. Kadang kita terlambat, kadang dosennya lambat, kadang sama-sama lambat. Lalu kita berkata mari kembali Quran dan Sunnah. Maka mari kembali Quran dan Sunnah dengan al-ulama warasatul anbiya. Saya ikut pendapat Imam Syafi'i. Silakan. Apakah ulama-ulama Saudi Arabia itu tidak bermazhab? Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dalam Majmu' Fatwanya berkata, aku mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Artinya dia pengikut Imam Hambali. Tapi dalam masalah ini
aku tidak ikut Hambali. Dalam masalah mana? Dalam masalah membaca Fatihah di belakang imam. Menurut Imam Hambali, kalau imam sudah baca Fatihah, makmum nggak perlu baca. Tapi dalam masalah ini, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, aku mengikut hadis Nabi, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak baca Fatihah. Dan itu mazhab Syafi'i. Syafi'i membaca Fatihah di belakang imam. Oleh sebab itu, ketika Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke masjid, ada dua orang sedang kelahi. Kamu kelahi kenapa? Tarawih hanya 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata yang satu lagi, tarawih mesti 23 rakaat. Kalau tidak 23 rakaat, bukan tarawih. Kata Syekh Hasan Al-Banna, hukum tarawih itu apa? Sunat. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Yang 11 rakaat hadis riwayat Aisyah, karena Rasulullah SAW salat la yazidu ala 11 rakaat fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan, tak pernah lebih dari 11 rakaat. Sedangkan 23 imamnya Ubay bin Ka'ab, yang mengangkat Ubay Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kenapa 23 rakaat? Karena orang tidak sanggup ikut Nabi 11 rakaat. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ini umat nggak sanggup, maka kita pendekkan saja 1 malam 1 juz. Maka kesimpulannya, kalau tegaknya lama, rakaatnya dikit. Kalau tegaknya sebentar, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita tinggal cerdas aja, gabungkan antara dua, rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Ikut pendapat. Bahkan Ustadz Dr. Firanda Andirja, S3 dari Madinah, dalam videonya ketika ditanya tentang isbal, masalah kaki celana lewat mata kaki ini ulama tidak sepakat. Tapi saya, kata Ustadz Firanda Andirja, lebih condong kepada haram. Tapi ada pendapat mengatakan tidak haram. Yang dia maksud pendapat Imam Syafi'i. Bukan pendapat Abdul Somad ya? Bukan. Oh, bukan. Abdul Somad hanya mengutip. Jangan katakan Abdul Somad. Tidak ada Abdul Somad di antara kita. Kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Nawawi, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Syekh Qardawi dalam Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Maka ketika kita berkawan, enggak perlu kita lihat ke bawah terus. Tadi waktu di atas banyak kawan yang motong kaki celana, yang udah motong ya biarin, nggak usah kita ejek. Yang belum motong juga, kalau dia nggak nginjak tai ayam segala macam, ya nggak usah kita urus. Kalau yang motong dengan nggak motong kelahi, antara celana yang pendek dengan celana panjang kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Wallah. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana arahan para ulama terhadap umat apabila mereka sedang diperintah oleh pemerintahan yang zalim kepada umat? Ati Allah. Teman-teman Intel siap-siap nyatat ya. Saya ditanya, Ustadz takut nggak dengan Intel? Saya bilang saya sudah lama berdekatan dengan Intel sejak kuliah dulu. Intel apa? Intel Pentium. Man ra'a min ati Allah ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin. Coba lihat bunyi ati'unya berapa kali? 2 kali. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang ketiga nggak ada ati'unya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Kenapa tidak ada ati'u? Makna ayat itu apa? Taat kamu pada Allah, taat kamu pada Rasul, taat kamu pada pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul.
Begitu maknanya kata ulama. 2 ayat sebelumnya baca. Apa ayat sebelumnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah dan adil. Kalau dia mungkar bagaimana? Ya kita harus tegakkan keadilan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran dia lihat diam saja, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Tapi dengan hati diam bukan selamat. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Mau buat rumah yang kokoh, mau buat beli mobil yang kencang, kenapa ketika iman pilih yang paling lemah? Maka mesti ada amar ma'ruf nahi munkar. Jazakallah. Pertanyaan berikutnya tentang hukum, Ustaz. Saya seorang pengusaha developer perumahan. Apakah saya berdosa bila menyuap agar izin perumahan saya bisa cepat selesai? Karena kalau tidak disuap, izinnya nggak keluar-keluar, Ustaz. Sementara pengusaha properti yang lain itu mereka semuanya menyuap sehingga izinnya keluar. Kalau saya tidak menyuap, saya tidak mendapatkan hak saya, padahal saya sudah memenuhi semua prosedur yang lain. Efek dari ibu-ibu yang membiarkan anaknya makan sendiri waktu kecil, setelah besar dia mau minta suap terus. Nah, masalah hukum suap ini 2. Kalau engkau sudah cukup syarat dan itu hak engkau, lalu dia minta bayar, kau bayar karena kau sedang mengambil hakmu. Ini cincin punya saya, lalu ditemukan oleh orang lain. Memang punya saya, ditemukan orang lain. Lalu ketika saya lihat, loh itu cincin saya, itu cincin saya katakan. Apa kata dia? Ini cincinmu. Iya. Wani piro. Maka saat itu boleh saya bayar karena itu punya saya. Contoh, penerimaan guru honorer. Syarat sudah menghonor 5 tahun. Nilai IP 3,7, ijazah FKIP. Kita punya 3-tiganya. Honor 5 tahun, ijazah FKIP, IP 3,7. Bawa. Begitu sampai di kantor Diknas, pegawainya nanya, mau bayar berapa? Kita tanya, kau mau berapa? Itu memang punya aku. Kalau kita tidak bayar akan diambil orang lain. Berapa banyak guru-guru di pedesaan orang lain mengambil karena kita tidak bayar. Itu hak kita. Yang tidak boleh itu kita bawa. Kamu sudah honor berapa lama? Baru setahun. Ijazah kamu apa? Teknik sipil. IP kamu berapa? 2,5. Tapi saya bayar jatah orang. Kamu haram, kamu mengambil, bukan hak. Oleh sebab itu dalam masalah ini, tapi dengar baik-baik, saya tidak mau keluar dari masjid ini muncul isu Abdul Somad menghalalkan sogok, bertambah lagi caci maki di internet. Memang PT, CV, perusahaan Anda qualified, memang layak, lulus fit and proper test. Tukangnya, ahlinya, arsiteknya memang kompeten, tapi pegawai ini jahat. Dia minta, kamu bayar, kamu ambil hak kamu, itu hak kamu, harus kamu ambil. Kalau tidak akan diambil orang lain yang lebih zalim, yang aniaya. Tapi ketika kamu tidak cukup syarat, kamu mau man rasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan tentang ukhuwah lagi. Bagaimana sikap terbaik kita terhadap sesama saudara kita dari umat Islam yang mudah sekali membid'ahkan amalan-amalan dari sesamanya. Kadang-kadang kita sudah membangun jamaah yang bersatu padu, bikin makmur masjid, tapi karena ada yang seperti ini jadi banyak yang kemudian riweh, jadi nggak mau ke masjid dan sebagainya. Saya ngutip lagi, saya kebanyakan ngutip. Paling selamat tuh ngutip. Sedang ngutip pun dicaci maki juga. Kata Ustadz Abdullah Hadrami dari Malang, jangan mudah membid'ahkan. Ketika kau katakan temanmu, hai pelaku bid'ah, maka artinya kau mengatakan, hai dolalah, hai fitnar.
karena kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Tidak semua bid'ah menurut ulama ini sepakat bid'ah menurut ini, karena ada ikhtilaf di sana antara Imam Syatibi dengan Imam Nawawi tentang klasifikasi bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan idza uhditsa, kalau ada suatu perbuatan yang tidak pernah dibuat Nabi, perbuatan itu tidak pernah dibuat Nabi sama sekali, wafaqas syariah, tapi sesuai dengan Quran dan Sunnah, fa bid'atun mahmudah, maka dia tidak dikatakan mazmumah dalalah, tapi dia mahmudah. Mana contohnya? Tidak pernah dilakukan Nabi sama sekali. Nabi tidak pernah mengajarkan, tapi dilakukan sahabat Nabi. Namanya Abdurrahman ibnu Auf. Kalau dia pulang ke rumah, dia baca ayat kursi di 4 sudut rumahnya. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pergi ke sudut satu lagi, Allahu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pergi ke sudut lagi, Allahu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pergi ke 4 sudut lagi. Itu tak pernah dibuat Nabi. Kalau definisi bid'ah itu diringkas singkat sekali, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Abdurrahman bin Auf sudah buat bid'ah, karena Nabi tidak pernah menyetujui perbuatannya. Seandainya Nabi menyetujui perbuatannya, maka namanya sunnah takririyah. Tapi ini tidak. Baca kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf membaca 4 sudut ayat kursi di rumahnya. Imam Yahya bin Ma'in pulang ke rumah di waktu malam, dia baca ayat kursi 60 sampai 70 kali. Tidak pernah dibuat Nabi. Imam Ahmad bin Ambal salatnya 300 rakaat, diriwayatkan oleh anaknya. Tidak pernah dilakukan Nabi. Imam Ibnu Taimiyah selesai salat subuh sampai waktu syuruk 5:11 sampai terbit matahari, dia melihat ke atas baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat subuh jam 3.57, syuruk 5.11. Bayangkan lebih 1 jam dia membaca Fatihah ke atas. Buka kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah. Tidak pernah dilakukan Nabi. Oleh sebab itu, selama dia masih dipayungi oleh dalil am, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Saya sampai di suatu kampung jauh dari kota. Mereka tradisinya ada membaca surah Yasin. Kami selalu di sini baca surah Yasin, kata dia. Terus datang pun ceramah mengatakan surah Yasin itu bid'ah. Terus sampai sekarang kami nggak pernah buka Quran lagi. Nah, kalau kita mau perbaiki, saya tidak setuju dengan status quo baca Yasin terus. Nah, kalau kita mau perbaiki bukan begitu, Bapak Ibu. Kemarin udah baca Yasin kan? Ya, sekarang kita robah baca tafsir surat Yasin. Oh, jangan langsung tafsirnya Pak Ustadz, bacaannya aja belum jelas. Oke, tajwid dulu. Nah, hari Kamis depan baca tajwidnya ya. Ya, Ibu 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Bagus, Ibu. Itu tanda-tanda tuh. Tapi jangan langsung dia suruh keluar, perbaiki. Oke. Sebulan ini fokus pada ayatnya, tajwidnya. Tajwidnya sudah oke, ya. Tafsir surat Yasin. Kita baca tafsir surat Yasin. Yasin, apa maknanya? Huruf muqatta'ah kah ini? Ini ayat mutasyabihat kah atau muhkamat? Innaka, ka di situ siapa sebenarnya? Laminal mursalin ala suratim mustaqim. Apa makna suratim mustaqim? Selesai tafsirnya, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah khatam surat Yasin, kita pindah ke surat-surat pendek dari Amma Yatasaalun. Cantik perubahannya. Nah, ini dilakukan. Siapa yang ngajar itu? Anak-anak UGM. Siapa yang mengajar itu? Anak-anak dari Universitas Islam Indonesia. Siapa itu? Mahasiswa dari UIN Suka. Tidak mesti jurusan agama. Agama itu pokoknya, tapi dia multi talenta. Anak sains teknologi tapi ngerti tafsir. Anak dari Fakultas Pertanian, dia setiap ngajar Al-Baqarah aja.
Al-Baqarah. Kenapa? Rupanya jurusan peternakan sapi. Makanya dia tafsirkan yang tafsir Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas waktu dan taujih serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hadirin kepada Ustaz Abdus Samad. Banyak pertanyaan yang terkumpul di depan saya, tetapi waktu jua yang membatasi kita tidak bisa melebihi waktu yang sudah disediakan oleh panitia. Insya Allah mudah-mudahan kita berkesempatan lagi untuk berjumpa dan menadah ilmu dan keberkahan majelis dari Ustadz Abdus Samad di waktu-waktu yang akan datang, insya Allah. Saya lihat-lihat gejalanya sudah mulai jatuh cinta dengan Jogja. Sudah jatuh cinta, mudah-mudahan kadang-kadang jadwal itu administratif sifatnya. Tapi kalau cinta itu spontanitas, insya Allah akan banyak datang ke Jogja. Apalagi sudah minum airku ini air Kulon Progo, diambil dari mata air Sungai Progo. Kalau sudah di Kuangfusakum wa ahlikum naro. Kalau di Sumatera, di Kalimantan, setiap minum air sungai di sana, saya selalu dikomentari. Di Jambi, Ustadz sudah minum air Batanghari, pasti kesini lagi. Ustadz sudah minum air Sungai Musi, pasti kesini lagi. Ustadz sudah minum air Kapuas, pasti kesini lagi. Ustadz Abdus Samad sudah mendengar cerita tentang Pangeran Diponegoro, dan beliau sudah minum air Sungai Progo. Air Sungai Progo kenapa penting? Karena daerah yang setia sampai akhir kepada perjuangan Pangeran Diponegoro ada di antara aliran Sungai Progo dan Sungai Bogowonto, asal saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Ustaz semakin spontan sering datang ke Jogokarian. Apalagi kalau ada alasan yang lebih kuat lagi, yaitu cinta. Insyaallah kita doakan beliau mudah-mudahan berkenan untuk sering-sering hadir ke masjid yang kita cintai ini. Sebagai penutup, saya punya satu cerita teladan dari seorang yang kami banyak teladani di Jogja, Pak A.R. Fakhrudin Allahyarham. Beliau adalah satu ketua pengurus pusat Muhammadiyah dari tahun 1968 sampai 1990. Ini ceritanya, Pak A.R. ini diundang ke sebuah masjid di Jawa Timur. Karena diundang ke sebuah masjid di Jawa Timur, Pak A.R. ini termasuk yang memegangi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi dijelaskan Ustadz Abdus Samad tentang sholat tarawih. Nah, beliau diminta setelah sholat Isya memberikan kultum sebelum sholat tarawih. Begitu hadirin mendengar kultum dari Kiai A.R. Fakhrudin ini, hadirin terpesona. Oh, ternyata Pak A.R. yang ketua Muhammadiyah itu alim. Mohon maaf, pada zaman Pak A.R. di Jawa Timur apalagi Madura, pandangan tentang Muhammadiyah itu masih agak gimana gitu. Jadi generasi kakek saya kalau di Madura itu omongannya di sini nih semuanya Muslim deh, kecuali pojok sana 3 itu Muhammadiyah gitu. Nah, zaman bapak saya sudah tambah baik. Kalau zaman bapak saya kalimatnya menjadi, lo kamu kalau cari suami deh ya yang Muslim, minimal Muhammadiyah gitu. Itu dulu begitu. Jadi sensitif memang. Nah, ketika Pak A.R. diundang ini, beliau kemudian ternyata didaulat oleh jamaah untuk mengimami salat tarawih. Pak A.R. tolong jadi imam gitu ya. Pak A.R. bimbang juga, beliau meyakini jangan lebih dari 11 rakaat. Sementara jamaah ketika itu dia tanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, biasanya di sini 11 rakaat atau 23 J? Jamaah menjawab kompak, 23 gitu. Pak A.R. kemudian dengan senyum berkata, baik, bismillah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan seperti kebiasaan kita. Lalu beliau mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, bacaannya fasih, sangat indah, Masya Allah. Biasanya sholat di masjid itu meskipun 23 rakaat, jam 8 malam selesai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi ketika Pak A.R. jadi imam, sudah 8:30 baru dapat 8 rakaat. Maka Pak A.R. kemudian menghadap ke arah hadirin dan bertanya, Bapak Ibu mohon maaf ini mengingat waktu, kita lanjutkan sampai 20 atau kita witir saja? Maka jamaah menjawab kompak, witir begitu. Baik, bismillah kita witir. Gus Dur
mengomentari kejadian ini dengan mengatakan hanya Pak AR yang bisa membuat warga NU rela trawehnya diskon 60%. Maka inilah cara kita berukhuwah. Kalau bahkan kita memang sangat kenceng memegangi satu pendapat dalam urusan furu'iyah fiqhiyah, gitu ya. Mari kita bijak dan mari kita cerdas agar atas pilihan pendapat kita tidak ada yang perlu terluka di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.